Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Pemirsa, kembali lagi di Breaking News Misteri Kematian Mirna dan saya masih berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama dengan Pak Ahyar Salmi dan kita kembali melanjutkan perbincangan kita begitu ya. Tadi di segmen sebelumnya Anda mengatakan begitu ada dua hal yang disampaikan oleh kuasa hukum, yaitu masalah yang bersifat substansial dan juga yang bersifat prosedural. Sejauh mana sih hal-hal substansial dan prosedural ini akan mempengaruhi begitu keyakinan hakim melihat sebenarnya dalam persidangan ini Anda beberapa kali mengatakan ada masalah substansial begitu yang cukup dibilang tidak meyakinkan dan juga masalah prosedural yang banyak sekali dilanggar. Ya tentu ujungnya pasti adalah untuk merebut keyakinan hakim. Mengenai masalah prosedural ini tadi, kalau prosedurnya tidak dipenuhi, katakanlah demikian, bisa saja nanti persoalan substansi ini tidak disinggung. Tidak tertutup kemungkinan itu. Atau persoalan substansi yang dikatakan tadi, kalau kita lihat kan penasihat hukum dan terdakwa mengatakan bahwa dia tidak pelaku. Penasihat mengatakan bahwa tidak terbukti ada sianida di dalam perutnya almarhum Mirna. Juga tidak ada bukti, tidak ada saksi yang melihat bahwa Jessica lah yang memasukkan racun. Nah ini udah mengansut substansi menurut saya. Jadi udah mulai dia nanti akan ujungnya adalah pada ujungnya nanti dia akan bawa unsur-unsur pasal 340 itu tidak akan terpenuhi. Ujungnya di situ, maka dia akan meminta menurut saya penasihat hukum membebaskan sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP kita tadi karena yang bersangkutan tidak terbukti bersalah dengan segala argumentasi untuk meyakinkan hakim, maka dia nanti akan menuntut. Tentu adalah memang secara hukum kalau orang memang tidak terbukti bersalah, dia haruslah dibebaskan. Nah begitu juga sebaliknya. Pihak jaksa pasti juga akan mempertahankan habis-habisan tuntutannya dia bahwa terdakwa itu terbukti bersalah, maka minta dihukum. Nah ini ada dua, ini yang saya katakan tadi. Di dalam proses persidangan ini, menurut hemat saya, hakim itu sudah mulai ada gambaran. Tapi ini tidak tertutup kemungkinan gambaran itu belum utuh. Ibarat mozaik ini masih ada puzzle kayak begitu ya, ada sesuatu yang masih belum lengkap semua nih alatnya, belum bisa dirangkum semua. Nah itulah rangkuman-rangkuman ini sebagiannya dari puzzle-puzzle yang ada itu tadi dalam bentuk requisitor tuntutan, pledoi pembelaan, replik dan duplik itu tadi. Nah pada akhirnya nanti hakim akan mempelajari itu semua, barulah dia akan penuh keputusan keyakinannya itu tadi berdasarkan alat bukti yang ada. Baik, jika Anda mengatakan mungkin hakim pada saat ini sudah ada gambaran begitu ya, berbeda sekali dengan posisi JPU yang seolah sudah sangat yakin bahwa terdakwa lah pelakunya. Sampai kemarin sudah didakwakan pasal 340 dan kemarin akhirnya tuntutan yang dijatuhkan 20 tahun walaupun tidak ada hal yang meringankan. Nah tanggapan Anda terkait dengan tuntutan 20 tahun ini, sementara tidak ada hal yang meringankan, apakah ini merupakan hal yang sangat wajar atau ini hal yang janggal? Iya, paling tidak ya menurut saya jarang terjadi hal yang kayak begini. Dari awal saya memprediksi melihat dari proses persidangan kelihatannya nih jaksa penuntut umum akan menuntut hukuman yang maksimum. Hukuman yang maksimum yang ada di pasal 340 itu adalah hukuman mati. Dia memang dialternatifkan dengan pidana penjara. Pidana penjara ada dua di situ. Ada pidana penjara yang seumur hidup, ada pidana penjara sementara. Nah pidana penjara sementara itu maksimum adalah 20 tahun. Begitu menurut ketentuan KUHP kita. Nah memang secara hukum sih boleh-boleh saja. Tapi kalau pada umumnya orang melihat dari proses persidangan, kemudian diungkap hal-hal yang memberatkan pada terdakwa, antara lain juga terdakwa dikatakan sadis, kalau nggak salah begitu ya. Kemudian tidak ada hal-hal yang meringankan terdakwa, maka dituntut dengan 20 tahun. Nah ini yang menurut saya pertimbangan-pertimbangan di atas sampai tuntutan
ke bawah yang kayak begini, kok saya lihat kok kenapa begitu ya? Nah itu yang saya sendiri nggak bisa menjawab. Itu tentu jaksa penuntut umumnya yang tahu kenapa dia menuntut begitu. Yang ini menurut saya tidak lazim kalau kita lihat kelaziman, kalau begitu dia akan full. Atau kalau memang dia mau 20 tahun ini tadi, kenapa tidak ada hal-hal yang meringankan? Jadi entah satu gitu ya, misalnya Jessica masih muda, mungkin hal-hal yang meringan, Jessica masih muda, maka dia nggak tuntut hukuman mati, dia tidak seumur hidup, cukup 20 tahun. 20 tahun itu kan sementara. Belum lagi nanti orang akan dapat remisi kan, 2 kali sekarang remisi diberikan oleh negara kita. Yang saya dengar ini persoalan remisi PP 99 tahun 2011 kalau nggak salah mau 12 mau direvisi oleh Menkumham lagi. Itu satu remisi yang diberikan di saat tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan kita. Yang kedua adalah remisi yang diberikan, remisi ini adalah pengurangan hukuman bagi narapidana, orang yang sudah dipidana di dalam lembaga pemasyarakatan, itu namanya adalah narapidana, ya, menurut Undang-Undang nomor ini Undang-Undang tentang pemasyarakatan 12 tahun 95, itu narapidana dikatakan. Nah itu ada remisi pengurangan hukuman kalau mereka memenuhi syarat. Syarat umumnya adalah berkelakuan baik selama di dalam menjalani hukumannya. Orang yang memperoleh remisi adalah orang yang telah memperoleh keputusan yang tetap. Tidak ada lagi upaya hukum banding, dia udah menjalani hukuman. Nah kalau dia berkelakuan baik, nah kalau 20 tahun pasti dia akan memperoleh remisi. Kalau seumur hidup yang dimaksud, nah ini masyarakat sering salah juga ini ya, mengatakan bahwa hukuman seumur hidup itu ada yang mengatakan bahwa berapa umur kita sekarang kita hukum, katakan umur 40 tahun akan dihukum 40 tahun atau umurnya 30 tahun akan dihukum 30. Tidak begitu. Yang dimaksud dengan hukuman penjara seumur hidup itu adalah orang terpidana itu menjalani, narapidana tadi, menjalani hukumannya di penjara sampai meninggal. Jadi meninggalnya di penjara. Itu. Kalau hukuman mati kan jelas tidak lagi di penjara tempat. Ya, kalau dilihat jenis hukuman mati adalah pidana terhadap nyawa, penjara adalah terhadap kebebasan kemerdekaan. Orang nggak boleh bebas bergerak keluar. Dia dikurung di dalam penjara dahulu namanya, tetapi sekarang ini kita robah namanya lembaga pemasyarakatan. Tempat pidana penjara dijalani itu namanya adalah lembaga pemasyarakatan. Nah, itu. Nah, ada hal juga yang mungkin mengenai masalah pidana penjara ini tadi, bahwa pidana penjara ini tidak harus dijalani di mana dia dijatuhkan hukuman. Dia bisa menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dimanapun sepanjang masih di wilayah Indonesia. Nah itu dimungkinkan juga kayak begitu. Jadi walaupun kasusnya terjadi di Jakarta tidak menutup kemungkinan begitu ya, jika nanti ternyata Jessica dijatuhkan hukuman bersalah dan penjara sekian tahun begitu ya, dia bisa ditempatkan di penjara manapun selama bisa itu masih ada di Indonesia. Baik, nah ini terkait dengan tadi begitu ya, Anda mengatakan ada remisi dan lain sebagainya, dan juga tadi pada saat tuntutan juga seolah ada hal yang janggal. Nah, pada saat saya menanyakan hal ini kepada jaksa penuntut umum kemarin gitu, terkait dengan hal-hal yang meringankan, contohnya seperti Jessica masih muda, itu tadi Anda sebutkan begitu. Nah, itu adalah persepsi dari masing-masing institusi akan berbeda. Ketika jaksa penuntut umum mengatakan dia masih muda, maka dia ada waktu untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap jelek begitu dalam dirinya, tapi sebaliknya juga ada pemikiran bahwa ketika dia masih muda, maka dia akan berpotensi untuk melakukan hal yang serupa. Tanggapan Anda? Wajar saja ya, terhadap sesuatu persoalan akan ada minimal tuh ada 2 pendapat. Ada yang melihat ini bisa, jadi kita bicara tentang teori kemungkinan, kata mungkin saja. Tetapi pada umumnya orang kalau itu adalah hal-hal yang meringankan, mengenai usia ini tadi, pasti dia akan melihat bahwa ini dia masih ada masa depan. Tapi kalau orang melihat usia muda ini berpotensi untuk begitu, dia nggak akan cantumkan di dalam hal-hal yang meringankan. Nah kalau memang demikian, karena dia, kenapa tidak kita masukkan di dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan? Usianya masih muda gitu ya. Karena usia masih muda, masih berpotensi untuk mengulangi kejahatan misalnya. Jadi tempatnya aja. Kalau memang kita berpendapat, kalau konsensus berpendapat bahwa usia muda ini bisa untuk memperbaiki perilaku, tetapi bisa juga untuk mengulangi kejahatan tindak pidana dilakukan yang kita kenal dengan residivis. Kalau itu yang dikhawatirkan, masukkan aja kelompok yang di atas, hal-hal yang memperberatkan. Kalau menurut saya begitu, tidak disinggung gitu.
Baik, dan juga tadi juga Anda mengatakan ya jika nanti kita berandai-andai ketika vonis sudah dijatuhkan, tadi juga ada istilah remisi begitu bagi terdakwa yang sudah dijatuhkan vonis dan tidak mengajukan banding. Benar begitu? Ya, tidak lagi ada putusan hukum. telah berkekuatan tetap. Dia tidak banding, atau kalau dia banding, dia udah terima putusan pengadilan tinggi, dia nggak kasasi. Itu juga udah tetap. Jadi ketetapan itu bisa di tingkat pengadilan negeri, bisa ada di tingkat pengadilan tinggi, bisa juga nanti setelah putusan Mahkamah Agung. Jadi ada 3 tingkatan putusan pengadilan bisa membuat putusan itu berkekuatan tetap. Tergantung apakah para pihak menggunakan upaya hukum atau tidak. Tetapi saya memprediksi di dalam kasus ini, apapun bentuk keputusan hakim nanti, hanya 2 saya katakan. Bersalah, tidak bersalah. Bersalah pasti dipidana, kalau tidak bersalah pasti bebas. Para pihak ini akan melakukan upaya hukum. Nah, upaya hukum itu di dalam KUHP kita ada 2, dalam hukum acara pidana kita ada upaya hukum biasa. Nah, upaya hukum biasa itu adalah banding, kasasi. Upaya hukum yang luar biasa itu adalah peninjauan kembali atau kasasi untuk kepentingan hukum. Nah, ini upaya hukum, terutama upaya hukum biasa ini menurut saya akan dipergunakan oleh para pihak. Kalau terkiranya nanti hakim memutus bebas, saya yakin memprediksi ini jaksa penuntut umum akan kasasi. Karena upaya hukum terhadap bebas tidak banding, dia langsung ke Mahkamah Agung kasasi dia. Nah, kalau misalnya dia dihukum, yakin saya ini nggak kasasi, upaya hukumnya adalah banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Saya yakin pihak terdakwa atau penasihat hukum akan banding. Begitu juga sebaliknya nanti, kalau putusan pengadilan tinggi ini misalnya tetap menjatuhkan pidana terhadap saudari Jessica, pasti pihak Jessica nanti akan kasasi. Begitu juga sebaliknya, kalau dia ternyata dinyatakan dirubah putusan, dinyatakan nggak bersalah oleh pengadilan hakim tinggi nanti ini, saya yakin juga jaksa penuntut umum akan dia kasasi. Bahkan tidak akan hanya selesai kasus ini, prediksi saya di dalam upaya hukum biasa. Yakin saya para pihak nanti akan mencoba juga menempuh upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali, atau juga mungkin bisa juga kasasi untuk kepentingan hukum. Baik, ini terkait dengan banding. Benarkah nanti ketika tuntutan begitu yang kemarin sudah diajukan ini adalah 20 tahun, nah jika vonis ini 2/3 begitu dari tuntutan, maka ini tidak bisa melakukan banding. Tapi jika kurang begitu dari lebih dari 2/3 dari tuntutan yang dijatuhkan, baru bisa mengajukan tindakan banding. Benar seperti itu atau tidak? Itu bukan aturan ya, bukan peraturan perundang-undangan. Itu adalah semacam kebiasaan kelaziman lagi yang ada di dunia kejaksaan itu. Apakah itu masih dipakai saat sekarang? Itu patokannya dahulu, banding atau tidaknya jaksa penuntut umum adalah apakah vonis putusan hakim itu kurang nggak dari 2/3 tuntutannya. Katakan kalau dia menuntut 15 tahun misalnya. Kalau kurang dari 10 tahun hukuman, 2/3 dari 15 kan 10 tahun ya. Nanti itu akan jaksa, JPU, jaksa penuntut umum akan banding. Itu memang hukum yang tidak tertulis lah selama ini yang Tidak terjadi. tertulis tapi biasa dilakukan. Iya, yang saya dengar demikian. Apakah itu masih dipegang konvensi, katakanlah istilah-istilah itu konvensi, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di kejaksaan, saya tidak tahu persis juga, dan itu tentu juga tidak mutlak ya. Karena tidak ada yang mutlak, di dalam undang-undang pun ada pengecualian. Begitu apalagi tentang kelaziman-kelaziman tentu juga ada pengecualiannya dia. Baik, ini terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada begitu di Kejaksaan Agung begitu, seperti kemarin kita tahu bahwa isu-isu adanya rentut atau rencana tuntutan yang harus didiskusikan terlebih dahulu antara tim jaksa yang menangani kasus ini dengan atasannya atau yang ada di Kejaksaan Agung. Kemarin juga sudah dibenarkan begitu ya terkait adanya diskusi oleh jaksa penuntut umum. Apakah memang diskusi ini bisa merubah begitu tuntutan yang seharusnya diajukan oleh tim inti yang menangani kasus ini ketika ada diskusi, ada masukan bahwa hukumannya harus sekian misalkan gitu. Apakah ini bisa sangat berpotensi untuk mengubah putusan yang harusnya dijatuhkan? Putusan yang dijatuhkan nggak akan lari dengan didiskusikan oleh pihak kejaksaan. Keputusan yang dijatuhkan adalah kewenangan dari hakim. Ini hanya jumlah hukuman yang berapa lama dia dituntut.
Itu adalah kewenangan dari kejaksaan yang menurut informasi yang saya peroleh juga memang runtut itu harus liwat sampai tingkat mana. Saya tidak tahu kasus mana sampai mana. Apakah cukup dari lingkungan ketua kejaksaan negeri saja atau harus naik kepada ketua Kejati, Kejaksaan Tinggi wilayah itu, atau apakah sampai ke pihak Kejaksaan Agung. Saya tidak tahu persis bagian-bagiannya yang mana, tapi selama ini saya juga memperoleh informasi, jadi memang bukan hanya bisa ditentukan secara ini oleh pihak yang maju di dalam persidangan, mereka akan diskusikan karena dia adalah kelembagaan. Jadi berbeda dengan hakim. Hakim itu dia ada kebebasan, memang undang-undangnya hakim bebas di dalam memutus, tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Baik hakim agung, ketua pengadilannya nggak boleh. Itu kemerdekaan hakim. Berbeda dengan dunia kejaksaan, dia adalah satu kelembagaan, itu harus diketahui oleh atasan. Memang tentu setiap organisasi atau lembaga mempunyai aturan tersendiri, mempunyai kebiasaan sendiri. Oleh karena itu menurut hemat saya itu bukanlah hal-hal yang harus kita risaukan ya, kan berjalan. Yang harus kita persoalkan, kenapa kok tidak ada hal-hal yang meringankan, kok ini dituntut 20 tahun. Ini yang mudah-mudahan nanti pihak kejaksaan bisa menjelaskan kepada masyarakat sehingga tidak muncul pertanyaan-pertanyaan kenapa sih, kan begitu. Kalau ada pertanyaan tentu kan tidak ada salahnya dijawab sebagai informasi bagi publik. Dia juga akan belajar juga, karena saya katakan juga ini adalah kasus Jessica ini memerlukan pembelajaran oleh banyak pihak, penegak hukum, pendidik, masyarakat umum. Dia tahu bagaimana sih hukum itu berproses. Ini sangat bagus juga menurut hemat saya terhadap tindakan preventif semacam pencegahan kepada masyarakat kita untuk melakukan sesuatu yang berbau pidana, karena kalau kita lakukan begitu prosesnya panjang, sangat melelahkan, pasti membutuhkan sumber daya macam-macam yang begitu banyak. Nah itu segi positifnya, karena itu juga lah karena saya mau juga hadir diundang oleh tiap media untuk memberikan penjelasan ini, ingin juga berkontribusi. Tidak secara a priori pendapat saya adalah benar, bagaimana pandangan saya terhadap persoalan penegakan hukum dan aturan-aturan yang ada di dalam proses penegakan hukum kita, ini biar juga didengar oleh DPR, pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM gitu, untuk selalu memperbaiki hukum kita. Karena setiap hukum itu dia harus, hukum itu Roscoe Pond itu mengatakan hukum berfungsi sebagai sosial kontrol. Jadi hukum yang mengikuti perkembangan masyarakat. Tapi ada juga fungsi hukum sebagai social engineering. Hukum yang menciptakan sesuatu yang di dalam masyarakat belum ada. Dia membuat satu hal yang baru lah, nilai yang baru. Ini loh hukumnya yang masyarakat belum ada. Nah, dua-dua hal ini saya berharap paling tidak dalam kasus ini hukum berfungsi sebagai social control. Jadi hukum mengikuti perkembangan masyarakat. Perkembangan apa yang ada dalam kasus ini? Perbaharuilah peraturan perundang-undangan kita. Baik, jadi ini juga untuk pembelajaran di masyarakat begitu ya terkait dengan hukum yang ada di Indonesia, dan juga tadi adanya perbaikan-perbaikan begitu ya dari sisi hukum yang ada di Indonesia. Nah, menurut Anda sebagai pakar hukum, sebenarnya apa sih yang harus masih diperbaiki dari hukum kita jika kita lihat jalannya persidangan ini begitu, kekurangan-kekurangan atau celah-celah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Kita akan membahasnya saat lagi Pak Ahyar. Pemirsa, kami masih akan kembali di Breaking News Misteri Kematian Mirna usai jeda berikut. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya.